ASAP baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Faradita dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi Manajerial kelas 5A. Di sini saya akan membuat video tentang jawaban atas pertanyaan ujian tengah semester yang telah diberikan. Jawabannya adalah latar belakang adalah halaman yang ditulis oleh penyusun, baik penyusun buku ataupun penyusun karya ilmiah yang secara garis besar memberikan pemahaman kepada pembaca terkait tujuan dan keinginan penulis serta memberikan garis besar apa yang akan dibahas dalam penelitian tersebut atau dalam karya ilmiah tersebut. Lalu poin-poin penting dalam latar belakang adalah yang pertama, memberikan penjelasan mengenai fenomena, konsep, dan gejala dengan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, menyajikan fakta, data serealistis mungkin untuk mendukung pertanyaan penelitian. Yang ketiga, argumentasi mengapa dalam penelitian itu termasuk poin penting. Yang keempat, metode penelitian yang akan dipilih, yang akan dipakai dalam karya ilmiah itu merupakan poin yang sangat penting pula. Lalu yang terakhir, tujuan serta manfaat karya ilmiah. Yang pertama, mengapa harus ada rumusan masalah? Karena rumusan masalah adalah tujuan dari sebuah karya ilmiah untuk fokus membahas hal-hal tertentu. Dan rumusan masalah itu memudahkan penelitian si penulis karena poros penelitian telah menyempit dan rumusan masalah akan menghindari poros penelitian yang dapat diperluas dan tidak sesuai dengan tujuan awal penelitian. Yang kedua, mengapa harus ada tujuan penelitian dalam karya ilmiah? Karena tujuan penelitian itu dibuat untuk memperoleh pengetahuan ataupun penemuan baru sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Jawabannya adalah, kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang nantinya akan dijadikan landasan dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah. Lalu mengapa harus ada kerangka pikir dalam karya ilmiah ataupun dalam penelitian ilmiah? Karena kerangka pikir dapat menyampaikan secara jelas asal-usul variabel dalam karya ilmiah. Salah satu grand teori dalam penelitian saya adalah pajak. Pajak merupakan salah satu kontribusi wajib rakyat kepada negara yang didapat melalui iuran rakyat. Maka dari itu, demi meningkatkan kas negara, guna untuk mewujudkan pembangunan nasional, setiap warga negara Indonesia wajib melaksanakan pembayaran pajak. Karena penerimaan terbesar dalam suatu negara didapat melalui sektor pajak. Dari segi tujuan pengumpulan data primer bertujuan untuk keperluan riset yang sedang berlangsung, dan data primer juga digunakan sebagai sumber evaluasi dan acuan perencanaan. Sedangkan data sekunder tidak hanya dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, tetapi juga untuk keperluan lain di luar untuk menyelesaikan masalah. Lalu dari segi sifat dan sumber data primer umumnya mengacu pada data real time atau data yang terus berkembang setiap waktunya. Sedangkan data sekunder biasanya berhubungan dengan masa lalu dan bersifat lebih tetap. Lalu dari segi metode pengumpulan data primer adalah jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung. Dan biasanya sumber data primer ini dipilih dan disesuaikan dengan tujuan penelitian yang telah dipilih. Lalu data sekunder itu menggunakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan dalam bentuk tulisannya seperti catatan harian ataupun biografi, seperti gambar, sketsa, ataupun karva lain, seperti karva seni berupa patung dan film.
Metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang berfungsi untuk menjelaskan dan mengungkapkan gejala-gejala sosial, gejala-gejala alam yang ada dalam kehidupan manusia dengan menggunakan prosedur kerja yang teratur, tertib, sistematis, dan bisa digunakan secara ilmiah. Di sini saya akan mengambil penjelasan menurut Sugiono. Yang pertama, probability sampling menurut Sugiono tahun 2017. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang ataupun kesempatan yang sama bagi setiap unsur ataupun anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Lalu, teknik non-probability sampling menurut Sugiono tahun 2018 merupakan teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang ataupun kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi saat akan dipilih sebagai sampel. Judul penelitian yang saya pilih adalah analisis keefektifan e-filing dalam melaporkan surat pemberian tahunan atau SPT untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Samarinda. Alasan saya mengambil judul tersebut adalah saya ingin mengetahui kemampuan e-filing dari awal beroperasi hingga saat ini tahun 2023, apakah sudah mempengaruhi wajib pajak untuk melaporkan surat pemberian tahunannya secara tepat waktu. Khususnya ini di Kota Samarinda. Hipotesis adalah suatu dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Lalu hipotesis dalam penelitian saya adalah yang pertama, kualitas sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan. Hipotesis kedua, persepsi kepemudahan wajib pajak atas penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan. Hipotesis yang ketiga, keamanan dan kerahasiaan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atas jawaban dari pertanyaan ujian tengah semester yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.